pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali teman-teman bersama dengan saya dalam acara Edis TV, acara seputar diskusi lintas iman ataupun berdebat lintas iman antara Islam dan Kristen. Ingat ya, satu kali lagi teman-teman, forum ini adalah sebuah forum untuk berdiskusi. Bukan forum untuk ajang caci maki. Forum ini adalah forum untuk berdebat, bukan forum saling hujat. Ya, jadi peringatan kepada yang muslim atau siapapun yang mau masuk ke sini, mari kita berdiskusi ya. 2025 ini adalah tahun sudah saatnya meninggalkan agama Islam dan masuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya. Oke, teman-teman ya, kita sebelum memulai acara kita, sekali lagi teman-teman, silakan teman-teman ya, tap-tap layar dulu, ya, tap-tap layar, kemudian klik bagikan, begitu ya, dan jangan lupa juga untuk memfollow nih, teman-teman ada tanda ini ya, jangan lupa juga untuk ikuti, ya, absen hadir untuk ikuti. Jadi teman-teman ya, sekalipun banyak di antara kalian mungkin mau marah begitu, ya ingat ya, saya mengingatkan, ini forum ini bukan untuk ajang menumpahkan amarah kalian. Tapi forum ini adalah forum supaya kita saling mengerti satu sama lain ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan saja diskusi kita ya. Mari kita berdiskusi, silahkan ya, yang mau muslim-muslim silahkan datang ke sini, kita berdiskusi. Oke, saya kecilkan dulu suara saya, kayaknya nampak besar sekali ya. Oke, kita kasih naik, ada, sebentar ya. Ini Henry ini dari kemarin pengen naik terus nih, coba Henry. Ini dari kemarin ini Henry ini pengen naik, tetapi dia tidak bicara atau kendala apa saya nggak ngerti. Ya Henry, selamat pagi Henry. Malu aku bang, udahlah bang, turunkan aja. Oke baik, Henry ini kita blokir saja ya. Ntar biar dia tidak bisa nonton lagi channel ini untuk seminggu ya bang ya, seminggu. Nah. Janganlah bang. Seminggu. Oke, jadi teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, kalau mau naik, pastikan Anda itu kalau sudah dinaikin, jangan ngomong au, jangan. Kalau mau naik, ajukan permintaan naik, pastikan Anda memiliki bahan yang sudah Anda persiapkan untuk menghadapi saya. Bila perlu dicatat, ya, apa-apa argumen-argumen yang menurut kamu yang saya di situ mengatakan sesuatu yang tidak benar, silahkan ya, mari patahkan argumen saya, datang kemari dan memberikan kesempatan kepada kalian. Oke, kita kasih naik, ada sebentar ya, kita kasih naik, ada Ramlan Sembiring. Kok salah, malah Rosbil yang keluar. Oke, Rosbil, apakah Anda ini seorang muslim? Ya. Siang Bang Edi. Saya mau tanya dulu ya. Selamat pagi Bang Rosbil. Anda ini muslim atau Kristen? Kristen Bang, Kristen. Kristen. Oke, apa gerangan Anda naik ke sini, Bang? Silakan. Cuma sampaikan saja sama Bang Edis, sudah memberitahukan Injil-Injil firman Tuhan. Ya, lanjutkan saja Bang. Ya Bang ya. Nampaknya dia, Abang baru pertama kali naik ke sini?
Baru pertama kali nonton ini Iya, atau Bang. bagaimana? Nggak ikut-ikut abang punya live, jangan nonton terus bang. Nampaknya dia memang benar-benar. Oke, kita blokir dulu ya. Baik. Oke. Baik, kita harus blokir dulu supaya jadi pelajaran dulu bagi orang yang lain ya. Ya. Sorry Bang. Memang kita harus blokir dulu seminggu ya, seminggu. Jadi teman-teman gini, saya kasih tahu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau datang naik, terus teman-teman nyampein hal-hal yang semangat bang, mantap bang, semangat bang. Teman-teman kasihan yang nonton, habis kuota mereka teman-teman. Ya saya sombong, tidak teman-teman. Ini forum bukan buat forum seperti itu, bukan buat forum ngobras-ngobras nggak jelas gitu loh, ngobrol nggak jelas, bukan. Forum ini ditujukan untuk berdiskusi antara Islam dan Kristen. Saya fasilitasi nih untuk berdebat antara Islam dan Kristen. Ini tempatnya, ini forumnya, bukan forum ngomong semangat bang, semangat. Itu salah tempat Anda ya. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda mau naik, pastikan Anda jelas mau ngomong apa. Ya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, bukannya saya itu sombong, bukannya saya itu tengil, begitu tidak. Saya itu ingin tegas, begitu ya. Supaya apa? Supaya nanti nggak kebiasaan yang datang cuman semangat bang. Bisa jadi acara kita ini 2 jam, 3 jam, cuman acara begitu. Ya, jadi mohon maklum. Oke, selanjutnya kita kasih naik ada Yuni. Oke, coba Yuni. Oke, selamat pagi menjelang siang, Ibu Yuni. Yes. Selamat siang, Oke, Bang. siang ya, jam 11 kita anggap aja siang. Oke, Ibu Yuni, saya mau tanya dulu nih Ibu Yuni, Anda ini Muslim atau Kristen? Saya Kristen dari kecil, tapi saya nikah dengan Muslim. Oh, Ibu ini memang terlahir Kristen, tetapi menikah dengan seorang Muslim. Iya betul. Oke, biasanya kalau menikah dengan Muslim itu biasanya kan mengucapkan syahadat dulu. Iya. Oh, berarti KTP. sempat mengucapkan syahadat. Iya. Mengucapkan syahadat untuk apa? Untuk biar mulus acara pernikahannya atau untuk masuk Islam? Biar mulus. Biar mulus pernikahannya. Ya, jadi teman-teman, ini kasus yang terlalu sering ya Bu ya, karena banyak orang dia itu misalnya masuk Islam karena menikah, masuk Kristen karena menikah, bukan karena dia itu mendapatkan sesuatu. Iya betul Seperti itu. itu. Artinya, Sekarang juga. artinya ketika itu Anda menganggap mau Islam mau Kristen ya sama aja lah kan gitu kan. Kalau Jadi kita maksud- masuk surga nggak ditanya KTP. Maksud dan tujuan Ibu naik kemari itu apa? Saya masih ini Bang Ebis. Saya penasaran dengan pertanyaan Muslim dari Kanada itu. Dia kalau orang Muslim dia bilang bukan Muslim sih. Ahmadiyah kalau orang Muslim katanya bukan Muslim, tapi Ahmadiyah bilang dia Muslim. Nah, dia tuh menganggap kalau Yesus itu memang sudah mati, tapi disalib, maksudnya disalib dan mati, tidak hidup lagi gitu. Tapi di kalangan Muslim itu seperti ya suami saya sendiri itu mengatakan
kalau Yesus itu tidak mati, dia masih hidup dan tidak disalib. Yang disalib itu orang lain. Nah, di sini saya nggak bisa menjawab pertanyaan Bang Edis. Mohon pencerahan. Pertanyaannya apa? Yaitu dua pertanyaan itu. Bisa Bukan nggak, Bang, pertanyaan. kasih Gini, penjelasan? Ibu harus bisa membedakan pertanyaan dengan pernyataan. Kalau pertanyaan itu dimulai dengan apakah, siapakah, di manakah, gitu. Tetapi yang Ibu utarakan tadi bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Ya, pernyataannya, pernyataan. Ya, orang. pernyataan orang-orang Islam golongan Ahmadiyah mengatakan bahwasanya Yesus itu disalibkan, kemudian wafat tetapi tidak bangkit lagi. Nah, golongan-golongan Ahmadiyah ini berasal dari India. Mereka berkata bahwa Yesus ke India. Ya, mungkin. Nah, kemudian yang satu lagi yang Muslim mengatakan Yesus tidak disalib, tetapi hidup-hidup diangkat ke surga, ke langit, begitu. Terus yang ibu tanyakan apa? Ya, itu terus kita harus jawab gimana kalau dia ngeyel seperti itu? Jawab gimana? Ya bilang aja dua-duanya nggak ada benar karena sumbernya nggak jelas. Iya, nggak ada benar. Terus Yang gimana benar kita yang ngasih ada di penjelasan? dalam Injil seperti itu. Karena yang di dalam Injil itu berasal dari para saksi mata, gitu. Terus? Gitu aja. Hanya itu? Terus aku mau nanya lagi nih Bang Edis, masalah Yesus disalib itu kehendak siapa, keinginan siapa? Ibu nonton nggak di YouTube saya? Nah ya, menurut Bang Edis itu kan kehendak iblis. Terus? Masalahnya menurut Katolik itu kehendak Bapa, kehendak Allah. Menurut Bapa di Ibu surga. Katolik? Ya, Oke, Ibu Katolik. Menurut Katolik kehendak siapa, Bu? Bapa di surga. Bapa di surga yang menginginkan supaya Yesus disalib. Menginginkan anaknya. Menginginkan Yesus disalib. Oke, berarti orang-orang ahli Taurat yang berteriak salibkan dia, mereka di belakang mereka itu ada Bapa di surga. Kalau menurut saya nggak seperti itu. Kalau menurut saya Menurut pribadi. Katolik gimana nih? Iya, menurut Katolik, menurut sekarang menurut Kristen, Bang Edis Kristen apa? Sebentar, saya Ibu ini agak nggak fokus gini, Bu. Maksud saya, kalau Ibu punya pertanyaan yang fokus begitu, jangan sebentar ke kanan, sebentar ke kiri gini. begitu. Tadi Ibu bertanya kepada saya, siapa yang menginginkan supaya Yesus disalibkan? Ya, betul. Saya jawab, itu adalah keinginan daripada iblis. Terus Ibu bilang, bukan. Umat Katolik, kata Ibu ya. Kata Ibu, umat Katolik berkata bahwa yang menginginkan supaya Yesus disalib itu Bapa di surga sendiri, betul? Ya, kehendak Bapa di surga. Nah, di situ masih saya bingung. Nah, makanya saya bilang, Bu, Ibu jangan malas-malas nonton video yang sudah saya buat. Kalau video sudah saya buat tidak ditonton, ya bagaimana? Iya, saya tonton Bang Edis. Iya, udah ditonton belum? Sudah, saya tonton semua, saya share juga. Terus yang mana yang jadi pertanyaan? Menurut Kristen percaya nggak dengan setan? Menurut Kristen setan. Sebentar, saya turunkan dulu Ibu ini. Ibu ini nggak jelas kemana-mana, lompat nih anak. Aduh. Makanya saya bilang teman-teman, begini ya.
Gini, kita itu teman-teman menjaring orang-orang yang ini dulu lah, yang memang benar-benar ada di pintu untuk mencari kebenaran. Begitu ya, jangan nggak jelas begitu. Pokoknya syahadat, habis itu ini nggak jelas. Gitu ya. Ya bertobat dulu. Kalau sudah bertobat, sudah ini kebenaran, baru kita ngomong yang lebih serius. Masalahnya lompat-lompat ke sana kemari, habis itu bahas setan. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Maman. Oke, Maman 1 2 3. Assalamualaikum. Wah, Maman ini tidak tahu kalau saya orang Kristen. Bang. Maman, saya ini orang Kristen. Kamu nggak boleh ngomong assalamualaikum kepada saya. Dilarang sama Muhammad. Orang Islam itu tidak boleh memberi salam kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Yang ada, kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, suruh mendesak mereka ke jalan yang sempit. Coba nyalakan kamera dulu. Silakan nyalakan kamera dulu, baru kita ngobrol. Silakan. Bang. Apa? Lagi pakai baju nih bang. Ah, silakan pakai baju dulu. Silakan. Gini, janganlah teman-teman itu naik cuman pengen dilihat orang gitu loh. Zaman dulu kalau ada kamera, orang begini, woi, sorot saya. Itu kan zaman dulu waktu baru ada ditemukan kamera. Masa zaman sekarang masih pengen disorot kamera sih? Kok lari Maman? Waduh, Maman kok lari? Ayo silakan lanjut lagi. Maman jangan lari, naik lagi. Oh, tadi kita baru mau ngobrol, Maman kok sudah lari saja. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita naik ada Shuneo Unyeng. Coba Shuneo Unyeng. Kayaknya udah pernah naik ini. Shuneo Unyeng. Oke, selamat pagi menjelang siang Shuneo Unyeng. Selamat pagi. Ya, silakan Kamera, Shuneo. Bang. Nyalakan kamera. Muslim, Bang? Kamera. Muslim. Oke, silakan Shuneo. Saya harus menolong dia, Giant. Giant, tolong saya, tolong Lobita. Shuneo. Ya, Shuneo, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Yang mau saya utarakan itu terkait ini apa? Yang tema semalam itu loh. Tema semalam. Yang mana itu? Banyak soalnya temanya sudahan kita bahas. Itu seru itu kayaknya yang semalam itu. Saya minta naik tadi malam nggak naik. Ya kan ngantri, yang naik kan banyak. Ya makanya itu. Silakan. Apa yang semalam? Yang sampean bilang apa tuh? Tuhannya orang Kristen, orang Islam, terus orang Yahudi itu sama apa enggak itu kan? Oh ya. Jadi Itu kalau menurut Anda gimana itu? Sama apa enggak kira-kira? ya beda lah gimana? Masa Tuhannya Islam sama Beda. Tuhannya Yahudi sama? Sekarang saya tanya, Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang Shinto sama nggak? Jangan dibisu-bisukan, Ya Bang. beda dong. Enggak, ini kita nggak usah ke yang lain kan, temanya kan Kristen, Islam sama Yahudi. Oke. Tuhannya Kalau orang kayak Islam. Shinto yang lain udah jelas beda. Oke, Tuhannya orang Islam sama Yahudi sama Nasrani beda nggak?
Kalau menurut keterangan Abang bisa dari duduk dulu bang, coba duduk dulu begitu, biar anda nggak sambil muter-muter. Saya ngelihatnya seperti tergoncang ini, saya mumet saya. Duduk gitu yang bagus lagi gitu. nyari- Nah, lagi nyari tempat duduk yang nyaman. gitu kan keren. Bila perlu agak geser dikit tuh biar backgroundnya bagus tuh, nggak belang-belang begitu. Anda kalau di foto begitu, nah gini kan keren. Yes, keren. Oke. Menurut Anda, Ya. jangan menurut Anda sebenarnya. Menurut Al-Qur'an, Enggak, bukan menurut saya. Kalau saya semalam itu baca apa ya, Matius ayat berapa itu saya juga nggak paham sih. Cuman saya baca itu. Itu di situ dia bilang untuk menyembah Allah gitu. oh, Jadi nggak ada di dalam Matius Allah itu nggak ada. ada Bang, ada. Matius berapa Bang. ya semalam itu ya? Di dalam Bible tidak pernah ada kata Allah Tuhannya orang Islam. Nah, itu yang jadi pertanyaan sekarang saya tanya. Kan kalau di agama Kristen itu kan disebut Tuhan Allah gitu ya. Allah Betul itu nggak bukan Allah lah, gimana? Dari mana Allah kok Allah sih? Jadi Allah sama Allah itu beda ya? Ya beda lah, gimana? Iya. Kalau Allah itu terjemahan, Tuhan. kalau kata Allah itu kata yang ada di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, diterjemahkan dari kata Theos atau kata Elohim. Ya. Diterjemahkanlah jadi Allah. Sementara di dalam terjemahan Al-Quran itu diterjemahkan dari alif lam lam ha, Allah. Iya betul. Iya betul. Dan itu tidak merujuk Jadi kepada sosok yang dilihat sama. bukan dari- Oh, ya itu kan menurut Bang Edis. Tapi Bukan kalau menurut saya. kalau menurut saya setelah baca Matius berapa itu semalam, oh ternyata sebenarnya sama gitu. Hanya mungkin kalau zaman dulu itu masih pakai bahasa Ibrani ya. Terus ada terjemahan bahasa Indonesia juga gitu kan. Jadi kalau mohon maaf nih Bang Ediska, ini saya berkata ini bukan atas dasar diri saya sendiri. Maksudnya kalau Bang Edis bilang Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Yahudi, konteksnya itu sama kalau saya bilang. Tapi bukan yang maksudnya yang Yesusnya, yang ini bukan ya. Nyama-nyamain Konteks Allahnya mereka itu ini. sama. Nyama-nyamain mereka ini. Tunjukkan ya. Memang orang Islam ini ngemis Tuhan sama orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa orang Islam ngemis-ngemis biar Tuhannya sama dengan orang Yahudi dan Nasrani? Coba. Bagi dong, bagi Tuhan dong. Masa agama Islam ngemis Tuhan dari Yahudi dan Nasrani gimana nih? Bagi dong Tuhannya dong, bagi dong. Itu persepsi Edis yang salah itu. Kok persepsi? Nanti coba nih saya buka dulu ini ya, laptop dulu. Silakan. Saya searching dulu, semalam saya sudah searching. Nanti coba ditanggapi Bang Edis. Pernyataan Yesus tentang Allah. Allah Jadi kalau- lagi, kalau Allah saya lagi. Oh iya. Padahal kemarin sudah pernah kita bahas ya. Saya tidak tahu dulu orang Islam waktu sekolah diajarin nggak membaca huruf Latin. A, L dibaca. Nah, terus A, L dibaca. Al ditambahin Terus? AH, ALL AH dibaca.
Allah. Kan mulai. Au, 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 au. Kalau au itu ao, au, we, Allah gitu. Aduh. Ya, sekarang gini. Saya jelaskan Bagaimana ya. sih kalian? Makanya saya bilang Antara teman-teman ejaan. ini harus menjadi pihak Kementerian dan Kebudayaan, Mendikbud, saya nggak tahu namanya sekarang menteri apa, tapi Menteri Pendidikan ini harus memulangkan semua orang Islam ke SD kelas 1. Karena apa? Karena tidak bisa membaca dengan benar. Gimana nih? Shuneo, jangan keluar dari aplikasi. Aduh, dia keluar dari... Shuneo, kalau Anda keluar dari aplikasi, kami tidak bisa dengar. Enggak. Anda jangan keluar dari aplikasi Cuman TikTok, saya itu nggak minimize boleh. nanti. Kalau Anda keluar dari aplikasi, yang tapi ada cuma gambar saya Anda itu minimize. terjeda. Coba, Terjemah. huruf A dibaca A, Jadi- huruf L dibaca L, betul. A dibaca Allah atau aula. Coba. A dibaca apa? Betul. Ya udah. Enggak, saya tanya dulu. A dibaca apa? Hah? Sudah. Iya Allah. Secara Oke, ejaan, saya ditambah H. teruskan, nggak usah Bang Edis. Terus kenapa kau baca Allah? Itu memang harus dibaca seperti itu. Yang harus dibaca Jadi gini, Allah saya itu perjelas lagi ya. hurufnya huruf hijayah, Suneo. Di dalam Iya. kalau hurufnya alif, lam. Dalam bahasa Arab pun iya, saya paham. Emang Bang Edis. kita Jadi di dalam baca bahasa Arab atau bahasa Indonesia sih? Ya kan konteksnya bukan di bahasa, bukan bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya kan. Gini. Konteksnya Dulu itu kan kita sekolah kita membaca huruf Latin A B C D E F G, betul? A B C D E F G, betul nggak? aja. Biar nggak terlalu berlebar, kita nggak usah bahas masalah ejaan SD segala macam. Iya, karena Konteksnya kamu itu mengatakan bahwa di dalam Injil ada Allah. Di dalam terjemahan Injil itu nggak ada kata Allah, yang ada kata Allah, dan kata Allah itu diterjemahkan dari Elohim atau diterjemahkan dari kata Theos, bukan diterjemahkan dari alif lam lam ha. Biar kita nggak debat kusir, Suneo. kan persepsi. Kok Ya, makanya persepsi? itu kalau biar nggak debat kusir, kita tuh debatnya itu diselesaikan gitu loh. Coba Jangan- silakan. jangan nanti sekiranya ini langsung di-cut, dikeluarin. Oke, silakan. Itu kan nggak enak kesannya. Nah, nanti saya cari dulu ya. Saya tuh semalam udah searching. Carilah. Cuman di HP sih, kalau nggak Bukannya di HP. sudah disiapkan dari tadi. Aduh. Eh, Eh, menyebut sudah semalam. Cuman sayang sekali tadi saya minimize nggak bisa sih. Jadi di situ intinya gini, Bang Edis ya. nah. Matius 11 apa 14 saya lupa itu semalam itu ayatnya itu. Jadi menyatakan di situ bahwasanya ya Tuhannya Yesus itu ya Allah gitu loh. Atau ejaan Bang Edis Allah lah gitu. Allah maksudnya Allahnya orang Islam. Iya, tapi di Sungguh ejaannya Bang Edis nekat Allah. yang nyata. Nggak apa-apa. Jadi terserah Bang Edis mempersepsikannya seperti apa. Ya. Bukan mempersepsikan seperti apa. Gini loh, yang jadi problem itu ketika kita membaca terjemahan, kita harus melihat ini diterjemahkan dari bahasa aslinya apa, biar kita nggak salah paham. Begitu loh. Ya makanya itu Bang Edis. Kata Allah di dalam terjemahan LAI itu diterjemahkan dari kata Theos, bahasa Yunaninya. Theos diterjemahkan jadi Allah. Elohim diterjemahkan jadi Allah. Dan Allah bacanya bukan Allah. Nah, orang Muslim ketika membaca terjemahan Al-Quran, ada di situ kata Allah juga.
tetapi itu diterjemahkan dari alif lam lam ha. Betul nggak? Ya, yang dikasih. Iya, jadi Allah di dalam Quran dengan Allah di dalam terjemahan LAI itu nggak sama. Biar kita ini nggak debat kusir. Silakan. Ya silakan Bang Edis berpendapat seperti itu. Kusir. Tapi kalau Jadi menurut Anda nih, kata Allah itu ada di dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani? nah, kalau dalam bahasa jelas beda. Kalau dalam Ya berarti bahasa sosoknya Ibrani berbeda kan dong. Gini Bang, penjelasan sosok atau bentuk lah, itu kan beda-beda. Contoh aja lah kalau mobil, bahasa Indonesianya mobil, bahasa Inggrisnya car, apalagi, tapi tujuannya tetap di mobil kan, penyebutan mobil. Itu kan penyebutan kata benda. Kalau penyebutan sosok, Ya walaupun sosok, walaupun benda kan tadi yang dipermasalahkan Bang Edisnya kan di bahasa. oke, berarti menurut Anda, ketika umat Muslim menyebutkan Allah, itu yang dimaksud itu adalah YHWH itu, Yehova. Bukan seperti itu. Ngemis Tuhan lagi kan mereka ini. Mereka ini kerjanya tukang ngemis Tuhan, minta Tuhan dong. Tolong dong, samain dong Tuhan di dalam Quran dengan Tuhanmu dong, tolong dong please. Please, tolong Tuhan kami samakan dengan Tuhanmu, tolong. Karena kami aslinya nggak punya Tuhan. Orang Islam udah ngemis Tuhan sama kita, teman-teman, ngemis. Mereka sudah mengemis Tuhan. Orang Islam mengemis supaya Tuhannya sama dengan Tuhan di dalam Bible. Bagaimana ini? Aduh, sudah tidak punya Tuhan mereka tahun 2025. Berat. Tapi saya naikkan dulu satu muslim ya. Sebentar. Apakah dia setuju denganmu? Sebentar. Ini biar saya setuju nggak? Sebentar. Saya naikkan dulu Rian Badut. Sebentar. Karena muslim ini beda-beda. Yang satu ngemis-ngemis Tuhannya. Yang satu lagi bilang bukan. Tuhan kami Tuhan sendiri. Coba sebentar. Saya naikkan dulu. Rian. Silakan Rian. Nyalakan kamera Rian. Rian. Apakah kamu setuju Rian kata Allah itu? Halo, gimana? Oke. Apakah kamu setuju kata alif lam lam ha itu yang kalian panggil Allah? Makasih Bang Toyo, makasih. Yang kalian panggil Allah itu, kalian ingin menyamakannya dengan Tuhan di dalam Injil, di dalam Bible? Tidak setuju. Nah, debat dulu kalian dua, coba nyalakan kamera. Satu nggak setuju, yang satu ngemis-ngemis Tuhan, yang satu bikin Tuhan sendiri. Coba silakan Rian, nyalakan kamera. Halo Rian. Nyalakan Bang Rian. Oke. Halo Bang, gimana Bang? Begini. Tadi ini Bang Suneo yang di atas ngomong begini. Ini tadi bahas apa sih? Aku nggak tahu loh. Iya, gimana? Terus. Dia bahas mengenai alif lam lam ha itu, Allah itu adalah Tuhan di dalam Alkitabnya orang Kristen yang disebut dengan YHWH atau Yehova. Yahweh, begitulah ya. Itu Bang Unyeng rujukan dari mana Bang? Nah, silakan. Kitabnya apa Bang? Nah gini, apa itu Mas Rian ya, kalau rujukan saya atau yang jadi rujukan saya dalam menyampaikan itu bahwasanya menyebut atau mempersepsikan bahwasanya Tuhannya orang Kristen dalam konteksnya yang Allah ya, bukan yang Tuhan Yesus, Roh Kudus segala macam, yang Allah. Allah terus, karena kan pertanyaan si Bang Edi semalam itu kan Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Islam itu sama tidak? Kalau saya menyebutnya sama, karena apa? Yesus itu beriman kepada Allah. Seperti ini, saya sudah dapat nih. Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Oke lah, kalau Bang Edis menyebutnya Allah, silahkan.
gitu. Tapi kita sebagai orang Muslim, orang Islam, ejaan dalam bahasa Arab Allah itu juga dituliskan dengan harokat fathah. Ya betul kan Mas Rian? Betul kan? Betul. Kalau secara bahasa Latin itu bahasanya Allah. Karena kita ejaan Arab, makanya bahasanya Allah. Ada beberapa Itu nggak kita bahas lagi tadi Suneo. Yang kita bahas. Nanti dulu Bang Edis. Nanti kalau saya sudah selesai silakan Anda menanggapi. Jadi yang dipermasalahkan Bang Edis ini kan bahasa, konteksnya. Kalau dalam sisi ketuhanannya saya itu berprinsip itu sama, karena di sini di dalam kitab Bible Injil lah nyebutnya ya. Kalau saya taunya Injil gitu kan. Di Yohanes 20:2:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Itu hanya bagian-bagian dari itulah yang saya tahu, karena saya nggak mendalami juga kan, hanya karena kontennya semalam membahas itu makanya saya cari-cari. Nah, yang membedakan baru ini yang membedakan Bang Edis, ya kan, Yesus dituhankan. Kalau kami sebagai umat Muslim tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan. Begitupun yang kami imani, entah kalau Bang Edis menyatakan beda atau tidak ya, antara Yesus dan Nabi Ini Isa malah itu beda lari atau tidak. kemana-mana Karena ini kalau di Suneo dalam nih. Islam, Suneo, yang kita bahas Nanti itu, dulu saya jelaskan apakah dulu. Allah yang ada di dalam Quran itu merujuk kepada Allah yang ada di dalam Bible? Kalau menurut Kok saya lari beda Bang. kemana-mana sih? Kalau Tuhannya bahasa sama, Anda merujuk buat apa itu agamanya sama. beda-beda? Nanti Nah itu dulu. bagus tuh Rian. Kalau sama kenapa beda? Itu silakan. Agamanya beda-beda Bang. Makanya kan gini, kalau pertanyaan Mas Rian, kita sesama Muslim mungkin berbeda pendapat nggak masalah. Jadi Iya, kalau nggak apa-apa. Menurut saya, kenapa kok kalau Tuhannya sama beda-beda gitu? Nanti dulu kalau Tuhannya sama beda-beda, karena mungkin Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu kan pada abad 7 Masehi. Suneo, baru kok kita muncul jadi nggak istilahnya agama fokus? Islam, gitu. Tapi Suneo, sementara kita itu- ini membahas apakah Allah itu yang ada di dalam Quran itu merujuk kepada Allah yang ada di dalam Alkitab. Itu yang kita bahas. Iya Bang, kalau misal Boleh saya jawab? rujukannya ke Alkitab, jawab, berarti Bang Edi? ajarannya harus sama dong Islam sama Kristen. Nah iya, makanya saya bilang ini Suneo ngemis-ngemis Nanti dulu, Tuhan. makanya itu, Mas Rian. Ngemis. Nanti dulu, boleh saya jawab? Boleh Silakan. Bang, boleh Bang. Dari tadi itu Boleh, yang pengen boleh. saya tunggu-tunggu. Gimana? Mas Rian, kita harus sama persepsi. Kalau kata-katanya Mas Edis itu Allah yang di Quran merujuk kepada yang di Bible, salah. Lah, ya Jangan salah, gini betul, jangan Terus tadi kamu bilang itu sama, sekarang beda. Lah iya salah, betul. Aduh, kadang sama, kadang beda. Gimana Iya sih? Bang, betul Bang. bukan merujuk. Yang dirujuk ke Alkitab itu nggak sama, betul. Nggak sama Bang. Kalau menurut saya gitu loh. Oke, Sunio, sekarang berarti jawaban sudah berubah. Tadi sama, sekarang beda. Gini loh maksudnya tuh ya, Al-Quran itu terus bukan kok merujuk sama Injil, bukan gitu loh. Aduh, nggak sih? mumet ini. Coba Sunio kecil dulu di bawah. Mumet ini kepala saya, Sunio. Aduh, udah. Kamu nggak jelas orangnya, Sunio. Tapi Aduh. betul Bang, ya Tuhannya beda-beda pasti Bang. Kalau Oke, sama berarti Rian. ajarannya harus sama Bang. Oke, jadi kesimpulannya Rian, bahwa Tuhan yang dibahas di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi dan Nasrani. Betul, beda. Beda. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat. Pokoknya beda kena partil, sama juga sama-sama kena martil juga. Baik. Lah, emang kenapa? Oke, saya akan tunjukkan bahwasanya memang agama Islam itu membingungkan. Baik ya, saya akan tunjukkan. Tergantung orangnya Bang, bikin bingung apa enggak Bang? Oke, baik, saya akan tunjukkan ya. Iyalah.
Sebentar ya. Wah, yang komentar anu semua ini. Pendukungnya di semua ini. Bentar. Mana Bang? Jangan tidur Bang. Malah tidur Bang. Iya, kan saya lagi bukakan dulu. Oh, Itu iya. ada di dalam surat. Sebentar. Bentar ya, sabar ya. Surat. Sebentar, sabar ya. Maju kena, mundur kena. Iya, memang begitu. Kemarin aku kopal sama Bang Edis yang DM aku, yang hujat aku banyak loh Bang. Masa? Gara-gara apa? Dikiranya aku Di dalam mau sama surat Bang Edis. Al-Ankabut ayat 46. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 46, saya balikan dulu kamera saya ya. Biar Anda melihat sendiri. Tadi Anda bilang beda ya, Tuhannya orang Beda. Yahudi dan Tuhannya orang Nasrani tidak sama dengan Tuhannya orang Islam. Oke? Ya, oke. Baik. Apa pernyataan Al-Quran ya? Kita lihat. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Ya, Oke. Dikatakan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ahli kitab siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? iya betul, betul. Oke, jangan kamu mendebat mereka, melainkan dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Katakanlah. Jadi orang-orang Islam disuruh berkata kepada ahli kitab. Apa yang suruh kalian katakan? Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, betul? Satu ya. Nah, berarti di sini orang Muslim mengemis supaya Tuhannya orang Muslim sama dengan Tuhannya ahli kitab, betul? Enggak gitu Bang, gini Bang. Terus Al-Quran datang gimana? itu untuk menyempurnakan agama Bang. Sebentar, Bang. Al-Quran datang Tadi itu Anda untuk bilang, menyempurnakan sebentar, kitab-kitab, saya Bang. ulangi lagi sedikit. Tadi Anda bilang Tuhannya orang Islam berbeda dengan Tuhannya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, betul? Sementara Allah memerintahkan umat muslim untuk berkata, katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, betul? Betul. Berarti di sini Al-Quran mengklaim nggak bahwa Tuhannya orang muslim sama dengan Tuhannya ahli kitab? Sebenarnya sama, tapi kan Al-Quran itu datang untuk menyempurnakan Bang. Sama. Gitu Bang. Musmet. Nah iya, sekarang ini Bang. Sekarang ini saya tanya Bang ya. Ada dua pemerintahan, Orde Lama sama Orde Baru. Mungkin nggak Orde Lama dikritik sama Orde Baru? Kan seperti itu Bang. Orde Makanya lama agar supaya- sama Orde Baru. Iya, Mungkin berarti nggak? Orde Baru kan merevisi yang Orde Lama agar supaya lebih baik, kan gitu Bang. Datangnya Al-Quran seperti itu Bang. Orde Lama. Kita bukan bicara kritik mengkritik, kita berbicara mengenai apakah Tuhannya orang Islam sama dengan Tuhannya ahli kitab Yahudi dan Nasrani, betul? Iya itu kan menurut Taurat sama Injil kan, lah terus Al-Quran datang untuk menyempurnakan itu. Bingung ya? Oh, bingung saya. Gini. Saya, aduh, gimana ya, ada Gimana, pasir, gimana? gimana nih, saya lompat. Gimana Bang? Menurut Anda tadi, Tuhannya orang Islam tidaklah sama dengan Tuhannya, gini, Tuhannya orang Islam kan Allah. Tidak sama dengan Tuhannya orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, Sama atau tidak? tidak. Tidak sama. Sementara ayat tadi berbicara bahwa kalian diperintahkan, katakanlah kepada ahli kitab itu bahwasanya, apa katanya? Katakanlah, coba baca. Ya, katakanlah Apa? kami telah
beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Terus? Tuhan kami dan wah, baterainya habis itu. Dan Tuhanmu adalah satu. Nah, tadi katanya beda. Sekarang satu. Lah tapi tadi dia bilang sama kok salah, Bang? Ya makanya saya bilang salah kena palu, benar kena palu. Musbat. Kok bisa ya? Ya makanya saya bilang orang Islam Tuhannya yang mana dulu, nggak jelas. Kalau saya tetap Allah, Bang. Iya, yang dimaksud Allah itu merujuk kemana? Apakah Allah itu merujuk kepada Tuhan yang ada di dalam Bible atau Tuhan sendiri? Kalau Tuhan sendiri, kenapa kok disama-samakan dengan Tuhan yang ada dalam Injil? Muhammad. Iya. Oke, gini, Bang Rian, nggak usah mumet-mumet. Gak usah mumet, saya udah ada tulisan background bagus nih. Gimana kalau 2025 ini sudah waktunya meninggalkan agama Islam. Tuh. Terima kasih. 2025 sudah waktunya lock out dari agama Islam. Yuk, gimana? Saya ajak nih. Yuk, lock out dari Islam, login ke Kristen. Gimana? Ayo. Tidak, Bang. Nanti kalau tidak Tuhannya siapa? Bingung. Ya Allah. Sebentar Bang. bilang Tuhannya Allah, sebentar Allah disama-samain dengan Tuhannya yang sebelumnya. Kalau saya Allah tetap Allah, Bang. Gimana? Oke lah, baiklah. Intinya saya cuma mau bilang begini, Bang. Allah itu adalah Tuhan sesembahan orang Quraisy. Para penyembah berhala di Ka'bah ketika itu. Coba nih saya tanya sama Anda. Waktu Muhammad dulu ketika dia lahir sampai berumur 39. Orang-orang di sukunya, bangsa suku kaumnya Muhammad itu kan orang Quraisy, betul? Mereka menyembah siapa di sana? Mereka berbakti kepada berhala. siapa di Ka'bah itu? Berhala. Kepada berhala. Nah, betulkah kata Al-Quran bahwasanya Allah itu Tuhan negeri Mekah? Betul. Ya iya. Kalau Allah Tuhan negeri Mekah, artinya Allah itulah yang diibadahi oleh suku bangsanya Muhammad, yakni orang-orang Quraisy, betul? Betul. Iya, nabi-nabi terdahulu tidak ada yang berbakti kepada Allah. Yang berbakti kepada Allah itu adalah kaum keluarga sukunya Muhammad. Iya, karena datang Nabi Muhammad kan untuk menyempurnakan itu, Bang. Untuk Iya, agar supaya tidak menyembah berhala, Bang. disempurnakan ritual penyembahan itunya. Ya enggak, beda nyatanya ada sholat, Bang, ada puasa, ada segala macam, kan gitu, Bang. Iya, karena niru-niru orang Yahudi dan orang Nasrani. Artinya apa? Artinya ajaran orang-orang Quraisy itu diblender sama Muhammad, dirombak sama Muhammad, dimodif biar mirip-mirip agama Yahudi dan Nasrani. Abang salah berarti, Bang. Zaman dulu belum ada blender, Bang. Salah berarti. Di blender bukan blender pakai blender betulan, maksudnya iya, berarti kan salah. Dicampur. Lah ya berarti kan salah. Pakai bahasa yang baik dong, Bang. Oke, sekarang begini. Kita teliti nih, dikaji secara ini, penelitian sejarah. Nabi-nabi terdahulu itu tidak ada yang berbakti kepada Allah. Bahkan mereka tidak pernah keluar kata Allah itu dari mulut mereka. Contoh, nabi-nabi seperti Nabi Musa, Nabi Daud, nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada yang berbahasa Arab. Karena kata Allah itu hanya berasal dari bahasa Arab. Coba sebutkan bahasa selain Arab yang memiliki kosakata Allah. Ya, Allah itu memang asli buatan Arab. Coba sekarang
Di zaman Muhammad udah ada tawaf belum sebelum Muhammad jadi nabi? Belum belum ada ya. Ada. Ada. Di zaman sebelum Muhammad lahir, mereka di sana sudah tawaf di Ka'bah itu. Cuman mereka tawaf sambil telanjang, lalu Oh iya, dimodif. iya, lupa. Iya, dulu mereka tawafnya telanjang, dimodif sama Muhammad. Sekarang pakai kain ihram. Dulu mereka juga lari-lari, Safa Marwah itu. Bahkan dulu di zaman Muhammad, orang-orang itu masih merasa berdosa melakukan ritual itu. Lari antara Safa dan Marwah itu. Cuman kata Muhammad, oh itu nggak berdosa. Ini yang saya tunjukin ayatnya. Saya tunjukin ayatnya ya. Dia nggak berdosa tapi kan dibetulin biar bener gitu loh bang. Tadinya Bukan. telanjang sekarang pakai kain ihram. Gini loh, di zaman Muhammad orang-orang itu tahu bahwa ritual-ritual di Ka'bah itu berdosa. Karena apa? Mereka tahu itu ajaran penyembahan berhala. Cuman sama Muhammad, oh nggak apa-apa itu. Nih, saya tunjukin ayatnya. Saya tunjukin. Iya bang, saya tahu bang. Sebentar. Saya udah tahu sebenarnya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Jadi di zaman Muhammad, orang-orang itu ragu-ragu. Aduh, ini kan ajarannya orang Quraisy penyembah berhala. Nah, sama Muhammad, oh nggak apa-apa. Nih, saya balikin kamera saya. Dulu mereka mengira itu berdosa. Nih, kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya bang. Oke, Al-Baqarah 158. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya. Karena dulu mereka berpikir, udah tahu mereka itu ritual penyembahan berhala. Kata Muhammad, nggak apa-apa, nggak dosa, itu nggak dosa. Nih, ya kan? Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Coba, kenapa di sini ada kata tidak ada dosa baginya mengerjakan syai di antara keduanya? Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ini memang ritual orang-orang Quraisy terdahulu, para penyembah berhala. Nah, makanya saya bilang Bang Muhammad itu memang membuat agama baru, agamanya orang Quraisy dimodif. Makanya, yuk saya undang, yuk lock out dari Islam, login Kristen. Ayo gimana? Jangan lama-lama. Ayo, gimana? Oh, harus dipikir secara matang-matang bang. Oke, baik, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Artinya, ini menjadi modal bagi Anda untuk berpikir dan mencari kebenaran, betul? Tapi gini bang, Gimana? ini kan apa namanya, bukan sekedar obrolan omong-omong kosong, tapi kan ini belajar juga bang. Jadinya kalau yang benar-benar cari kebenaran ya kita debat, tidak perlu pakai emosi gitu bang. Betul, Kita argumen betul. pakai data. Betul. Cuman kan yang terjadi sekarang ini kebanyakan orang-orang Muslim naik ke sini kan marah-marah. Tuh, saya tidak bang, santai bang. Nah, berarti Anda orangnya terbuka. Artinya Anda menerima sesuatu yang baru untuk difikirkan, untuk dikaji ulang. Betul ya? Begitu. Justru nanti ketika Anda menemukan jawabannya bahwa Islam benar, berarti iman Anda semakin kuat. Tetapi pasti nanti akan Anda menemukan jawabannya, pasti Anda keluar dari agama Islam. Ya belum pasti juga bang. Kok situ malah kayak Ya, Nabi bang. biarkanlah Ya, belum waktu pasti. yang menjawab itu. Artinya apa? Nanti kalau Anda sudah menemukan jawabannya, itu nggak satu ini aja. Seperti kita ini seperti puzzle ini. Jadi kita susun nanti ketemu jawabannya. Gini. Tapi memang gini bang, maaf, potong dulu bang. Tapi memang dari mulai bulan 5 bulan 6 bulan yang lalu lah saya nonton, memang banyak orang-orang yang mengklarifikasi orang Islam itu. Ada satu video itu sampai tak simpen videonya, satu keluarga itu loh kok ternyata seperti ini ya sebelah gitu. Maksudnya saya nggak mau nyebutin merek ya, jangan paham betul apa yang saya katakan.
terus sampai nggak mau sholat dan segala macam gitu-gitu banyak Satu sih. keluarga. Tapi tergantung orangnya juga bang. Gitu. Sebentar. Ada satu Ada, Bang. keluarga akhirnya tidak mau sholat Ada. lagi. Ada. Gara-gara? Gara-gara nonton Anda, berarti Anda menyesatkan ini. Iya, dalam perspektif orang Islam saya menyesatkan, tetapi dalam perspektif saya melakukan pencerahan. Artinya mereka sudah kembali ke jalan yang benar. Tinggal sedikit lagi mereka akan meninggalkan Islam, log out dari Islam, kemudian login ke Kristen. Begitu, Iya Bang. bang. Tapi bang, tidak semua yang apologet seperti ini tuh punya bahasa-bahasa yang bagus. Ya nggak Islam nggak Kristen pasti oknum ada yang seperti itu. Tapi habis terserah mereka. Oke, sekarang begini. Bang, makasih Ben Segian, makasih. Begini, ketika Anda mempelajari agama Islam, betul tidak bahwasanya dulu waktu Muhammad baru-baru jadi nabi, baru-baru mengaku nabi, dia itu sangat benci dengan Ka'bah. Iya begitu. Iya, sampai-sampai kiblatnya itu dipindahkan ke Pindah betul. Masjidil Aqsa, ke Yerusalem. Karena memang Muhammad tahu bahwa tempat itu bukan kiblat, tempat itu tempat penyembahan berhala. Itu pertama Muhammad. Cuman gara-gara Muhammad kecewa, orang Yahudi tidak mengaku dia nabi, akhirnya kiblatnya dibalikin ke tempat penyembahan berhala itu. Makanya umat Islam yang awal, ya, kaum muhajirin itu, orang-orang yang berhijrah bersama dengan Muhammad itu, pertama kalinya mereka tahu itu dosa, mengerjakan Safa Marwah itu lari-lari, kemudian tawaf. Mereka berkata bahwa itu perbuatan dosa. Setelah Muhammad membalikkan kiblatnya, dibilang, oh nggak apa-apa, itu tidak ada dosa mengerjakannya. Terus ada beberapa hal juga yang menurut saya ini nggak pansos ya, walaupun kita WA, aku juga cerita seperti ini. Yang masalah menikah itu loh, menikah lebih dari satu dan cerai dengan mudahnya gitu. Karena saya merasa saya juga lahir dari seorang perempuan, jadi kalau ada yang seperti itu memang ya kurang setuju gitu. Bukankah dalam agama Islam seperti itu, Bang? Cerai tinggal talak Iya. saja. Aku ceraikan Iya, kamu. tapi kan Ternyata udah cerai kan? tergantung naluri bang, tergantung naluri kita. Kalau kita tidak menyetujui itu ya kita nggak mungkin melakukan itu bang. Iya, tetapi kan itu memang di dalam ajaran agama Islam seperti itu. Kawin cerai, kawin lagi, cerai lagi. Bahkan kata Abdul Somad, selama masih 4 nggak masalah. Bisa ceraikan lagi. Ini ceraikan lagi. Betul kan? Betul nggak? Iya memang gitu, kebanyakan di lingkungan saya juga seperti itu. Iya, jadi makanya Bang, ini kembali kepada hati nurani, bisikan hati nuranimu, supaya apa? Supaya Anda sendiri merenung-renungkan, menimbang-nimbang dalam hati mana yang benar. Saya hanya menyuarakan, Iya. mari tahun 2025 sudah waktunya Bang, log out dari Islam dan login ke Kristen. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Jadi semoga saya ada satu pengalaman bang, sebentar aja. apa itu? Satu pengalaman. Silakan. Dulu waktu di Jakarta, ini nanti pasti yang DM saya makin banyak bang. Kemarin aku dikiranya pro sama TV itu yang DM saya hujat banyak banget, tapi nggak masalah. Yang namanya cari kebenaran atau belajar itu sampai kita mati. Saya dulu pernah di Jakarta karena saya kerja sama orang Nasrani, orang Medan kalau nggak salah. Itu ada marganya itu. Semuanya itu nonis Kristen semua. Itu dulu tuh sempat saya dimintain tolong bawa mau ada ceramah atau gimana gitu di gereja kan. Terus saya disuruh bawa salib ke gereja tuh, menyambut orang baru di sana tuh luar biasa bang. Luar biasa. Pernah aku tapi kan masa salib bawa dibawa-bawa maksudnya? enggak, maksudnya kan mau ada ceramah apa gitu aku nggak paham, tapi disuruh bawa salib untuk bahan ceramah atau gimana gitu. Itu waktu itu ada acara kayak ceramah anak-anak muda malam minggu gitu loh bang. Gitu. Oke. Dan Terus? mereka ketika aku masuk ke sana itu penyambutannya luar biasa gitu loh bang. Kayak
kayak menemukan saudara lama gitu-gitu loh. Pokoknya akrab gitu-gitu segala macam. Katanya sopan. Kalau di Islam nggak ada seperti itu. Nggak ada. Nggak ada. Oke gitu sih Bang. Nanti Oke. makin banyak yang menghujat saya Bang. Gitu Oke. aja. Thank you. Ya, kebenaran itu Anda sendiri yang memilih, bukan ditentukan orang lain. Oke. Gitu ya, saya turunkan. Terima kasih Bang Rian. Ya. Ya, teman-teman, yang penting sudah kita sampaikan ya. Masalah dia nanti menerima atau enggak, itu juga nggak bisa kita paksa-paksa. Artinya, kesadaran dia sendiri nanti. Kalau dia memang betul-betul mencari kebenaran, merenungkannya, pasti dia akan meninggalkan agama lamanya dan dia akan menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus. Oke, kita lanjutkan. Ada Bidadari Official. Apakah ini adalah Yuni? Coba. Oh, bukan. Kupikir tadi Bidadari si Yuni. Selamat siang, Bidadari Official. Muslim, Bang? Alhamdulillah saya Muslim. Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Jadi begini Dis, saya pengen tahu apa itu Yesus. Itu maksudnya? Apa itu Yesus? Bener. Apa itu Yesus? Yesus itu apa? Yesus Tuhan atau manusia? Itu pertanyaan saya. Bang, nonton lagi ya di video-video saya, ada di situ di profil, kemudian klik nama saya di situ. Ada link TikTok, link YouTube, silakan nonton di situ. Enggak, dikarenakan begini, ente kan selalu menghujat Nabi Muhammad. Seakan-akan agama Islam ini apa ya? Dongeng. Sedangkan Kristen juga dongeng. Menghujat. Maksudnya gimana, Bang? Menghujat Muhammad maksudnya gimana? Enggak, jadi begini. Ente kan mengajak orang untuk masuk ke agama Kristen. Apakah itu salah? Ya menurut saya salah. Salahnya gimana? Bang, Kita jangan menjelek-menjelekkan ketika orang Muslim mengajak orang supaya masuk Islam berdakwah, apakah itu salah? berdakwah dengan cara apa? Bukan, jangan caranya dulu. Ketika seorang muslim mengajak orang lain non-muslim supaya menjadi muslim juga, apakah itu salah? Ya tidak salah. Cuman kan dengan Sementara kok saya salah? Memang mereka ini maunya sendiri ya. Kalau muslim mengajak orang non-muslim menjadi masuk Islam, oh itu namanya dakwah, saudara-saudara. Itu adalah menjalankan ajaran syiar kita supaya kita membuat semua orang memeluk agama Islam. Sementara kalau saya begitu, sebaliknya, kalau saya mengajak orang muslim supaya meninggalkan agama Islam dan masuk Kristen, dibilang katanya saya salah. Ini gimana sih, maunya gimana, Bang? Coba silakan. Kalau di agama saya kan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh cinta damai. Bohong yang nyata. Coba coba nih. Rahmatan lil alamin itu Islam yang cinta, penuh kasih sayang dan juga penuh damai. Bukan rahmatan lil alamin, Bang. Rahmat bagi kelamin. Dia nggak percaya dia ini. Aduh, nggak percaya. Sebentar. Sekarang saya tanya. Gimana? Anda mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, kasih sayang. Saya akan tunjukkan. Jika Anda bertemu dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, apakah Anda harus berkasih sayang kepada mereka? Iya, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Baik, saya akan tunjukkan hadisnya. Bedakan klaim dengan fakta. Saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Nih, apakah orang Islam diajarkan seperti yang diajarkan oleh Bidadari Official? Kita tunjukkan ayatnya. Saya balikan dulu kamera saya, Bang, ya. Kalau saya ngomong pakai dalil, Bang. Saya nggak ngomong asal-asal cuap-cuap. Baik. Saya ngomong pakai dalil. Baik. Oke.
Lihat ya Bang ya. Bagaimana jika seorang muslim bertemu dengan non-muslim? Oke. Kelihatan? Ya. Oke, apa dikatakan di sini? Nih. Mana tuh? Apa dikatakan? Ya. Janganlah engkau mendahului orang yang Bentar, saya tunjukkan hadis yang lengkapnya. Yang lengkapnya, biar nggak sepotong-sepotong ya. Potong-sepotong. Nih. Kita akan tunjukkan dalil yang lengkap supaya tidak menjadi dia salah paham ya. Dari hadis dari website Muslim sendiri ya. Nih. Oke. Ini hadisnya yang panjangnya ya. Dari Abu Hurairah. Iya, itu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Dan jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan, maka sayangilah mereka, betul? Betul. Lanjutin. Maka apa? Desaklah dia ke jalan yang sempit, kok sayangilah. Kita begini, kita seharusnya memahami apa itu hadis tersebut dan juga kita harus meneliti. Hadisnya palsu. Ya enggak palsu, itu hadis hadis riwayat Sahih Muslim, Bang. Sahih Muslim 2167. Itu iya benar. Oke, berarti diajarkan untuk menyayangi sesama manusia atau untuk mendesak mereka ke jalan yang sempit? Mendesak dalam arti apa? Jikalau dia itu masih di jalan kesesatan, ya harus kita desak secara apa? Secara supaya dia itu ini jalan kesesatan. Ini bukan jalan kesesatan ini loh. Janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Dan jika kalian bertemu salah seorang dari antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke bagian yang sempit. Oke, desak dia ke jalan yang sempit itu dalam arti apa? Itu ada ya, dasar. supaya dipepet Bang jalannya, dipersempit jalan mereka, disusahkan hidup mereka. Tidak ada seperti itu. Oke, baik, kita akan tunjukkan lagi. Baik, nampak. Oke nih, baik. Saya akan tunjukkan kepadamu di dalam Al-Qur'an ya. Kalau hadis dibilang mereka itu hadis palsu. Baik, kita tunjukkan surat Al-Fat ayat yang ke-20, ayat yang ke Bentar. Ya. Ayat yang ke-29. Surat Al-Fat ayat 29 ya Bang ya. Oke, kelihatan Bang? Oke, betul nggak ini surat Al-Fat 29? Ya. Oke. Baik, kita bacakan ya. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, dengan Muhammad adalah keras kepada orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Betul? Ya. Artinya umat muslim berkasih sayang kepada orang-orang muslim saja, betul? Ya tidak toh. Loh, ini coba baca ayatnya. Coba baca ayatnya. Anda harus mengetahui dulu kafir itu apa. Kafir Bang, itu pertanyaan saya begini, menurut Al-Qur'an yang ke jalan kesesatan susah. itu orang Makanya kafir. saya bilang teman-teman, dia ini Islam tapi nggak ngerti ajaran agama Islam. Saya ulangi lagi ya Bang ya, pelan-pelan Bang. Saya ulangi lagi Bang, pelan-pelan Bang. Menurut Al-Qur'an, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu sifatnya kepada orang kafir keras atau lembut? Keras itu. Keras, tetapi berkasih sayang sesama mereka, sesama muslim, betul? Ya. Nah, jadi menurut Anda tadi Islam itu rahmat bagi semesta alam atau rahmat bagi sesama muslim? Itu ditulis tetapi berkasih sayang sesama mereka. Mereka siapa?
Ya mereka kita sesama umat memanusiakan manusia, Dis. Buset. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan apa itu? Enggak kelihatan saya itu. Bersama-sama dengan dia. Dia di sini siapa? Iya. Siapa dia ini? Dia. Coba diulang lagi. Enggak kelihatan itu. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dia siapa? Orang-orang yang bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, adalah Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Ya benar itu, Dis. Apa Terus? yang salah di situ? Tetapi berkasih sayang sesama mereka. siapa Tuh. sesama mereka ini? Ya sesama kita dengan orang yang kafir itu, kita harus saling menyayangi. Kita tidur dulu. Ya, tidur, mandi lumpur sana, mandi lumpur. Aduh, ini loh, keras kepada orang kafir, berkasih sayang sesama mereka, sesama pengikut Muhammad tadi. Aduh, kalau udah pasir nih, saya guling-guling nih, saya di pasir nih, lompat-lompat saya di pasir nih. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Makanya saya punya background ini. Ini tanda seorang muslim tuh kayak begini. Ini loh. Inilah tanda muslim yang sejati menurut Quran. Menurut Al-Quran, kalau orang betul-betul muslim, betul-betul bersama-sama dengan Muhammad, tanda-tandanya adalah jidatnya gosong dan keras kepada tapir. Aduh. Berat. Ketika saya memberitakan seperti ini, teman-teman, banyak orang mengira saya ini mengada-ngada. Karena masih banyak orang di luar sana berpikir bahwa Islam itu mengajarkan sifat yang lembut sesama, supaya kita saling mengasihi sesama. Itu harapanmu, kenyataannya bukan seperti itu. Gimana? Nah, naik lagi dia. Nggak kapok-kapok. Loh Bang Edis yang ganteng. Itu kan kita harus memahami dulu konteks kafir itu apa di situ, dalam konteks mengajak orang kafir untuk bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang. Tadi kan kamu mengklaim bahwasanya agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia, betul? Benar. Mana ayatnya? Sebentar dulu. Masih Google saja. Ya besok kalau udah ketemu kesini lagi. Masih Google. Kalau udah ketemu kesini lagi. Aduh. Udah berapa jam kita siaran? 1 jam 15 menit. Kita iklan dulu ya. Teman-teman. Kalau iklan jangan lari ya. Ya, teman-teman sekalian, pemirsa Edis TV, dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman sekalian, saya infokan ya teman-teman ya, pembelian atau pengadaan rumah apologet kita itu sudah berlangsung teman-teman ya, tinggal balik namanya saja, begitu teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, saya infokan bahwa bulan Desember itu adalah bulan terakhir kita, teman-teman. Jadi pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, mari teman-teman, karena ada kekurangan sekitar 9% lagi, teman-teman, mari kita support, kita dukung ya, untuk
mensukseskan ya, supaya yang 9% ini kelarlah bulan Desember ini, teman-teman. Saya punya keyakinan bahwa itu akan kelar semua bulan Desember. Tetapi teman-teman, bagaimana itu bisa terjadi kalau kita tidak bersatu padu ya teman-teman ya, supaya itu semuanya kita lunasi di bulan Desember ini. Jadi teman-teman sekalian, saya berharap Desember sudah terkumpul semua, masih kurang sekitar 9% lagi. Jadi kalau teman-teman tergerak hati, teman-teman bisa ikut-ikut mensupport ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support lewat situ. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya teman-teman, cekrek, supaya nanti tidak kehilangan kontaknya. Mungkin di antara teman-teman ada yang lagi nonton sambil kusruk, gosok biasanya lagi nyikat-nyikat baju ya kan, atau teman-teman yang lagi gongsreng telur dadar ya, coba lihat dulu ke HP sebentar, tangkap layarnya, screenshot layarnya biar nanti tidak ketinggalan. Nah teman-teman yang nonton di YouTube itu ada tulisan berjalan, silakan teman-teman juga bisa melihat informasinya di tulisan berjalan itu. Ada PayPal juga ada, Zelle juga ada. Ya teman-teman ya, kita harapkan teman-teman bulan Desember besok kita sudah selesai dan sudah kita tutup untuk pengadaan rumah apologet ini. Begitu ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Bagi kadurun-kadurun yang tidak suka, ya deritamu. Ya. Oke, kita balikan lagi kameranya. Silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar diskusi lintas agama, kita bisa lanjutkan kembali. Oke, ada DPC Kesti. Oke, DPC. Oke, DPC. DPC ini Dewan Perwakilan Cabang atau Dewan Pimpinan Cabang, saya nggak tahu. Dari zona yang dia masuk, salah satunya masalah pertahanan. Jangan sampai. Bang, suara bang, masalahnya ada bang. Pulang ke Indo. Bang, suara abang itu loh bang, ada backgroundnya bang. Nah, silakan nyalakan kamera. Udah hilang sekarang. Nyalakan kamera dulu bang. Pulang ke Indo. Bang, kameramu nyala dulu, baru ngomong. Saya akan dengarkan permintaanmu apa, silakan. Kamera nyalakan dulu. Nah, lari gimana sih, Saya heran lu dengan kadrun-kadrun ini, naik bukannya membantah, malah lain-lain segala macam dibahas. Coba kalau kamu naik ke sini, itu berikan sebuah kata-kata yang mematahkan semua argumen saya. Itu yang dinanti-nantikan. Gara-gara nggak bisa jawab, darahmu halal. Memang sudrun. Herman saya dengan para sudrun ini. Oke, kita kasih naik ada Prita. Halo Prita, selamat siang. Karena sebentar lagi jam 12 siang. Ini Prita ini perempuan tapi suara laki-laki. Silakan. Kayaknya pernah naik ke sini si Prita ini kalau nggak salah. Ya, silakan Prita. Wah bang. Sebentar bang, saya mau nanya dulu, Prita ini siapa bang? Istri saya bang, kan saya pernah naik kemarin, coba belum selesai bang. Gara-gara istri saya kabur. Gara-gara istri kabur. Kalau tidak salah ini abang Kristen. Iya betul, masuk ke Islam. Tetapi gara-gara sering nonton Edis TV, akhirnya balik lagi ke Kristen. Pengen balik lagi, saya pengen ngajak istri saya gitu loh. Oh, kayaknya lupa ingat. Kalau nggak salah abang ini aslinya marga Silalahi. Iya betul. Oh iya betul. Ternyata ingatan saya masih tajam juga. Kan, jadi pas, ya silakan bang. Apa mau bang sampaikan bang?
pas kemarin saya lagi live sama abang tuh kan wifi saya mati tuh. Terus istri saya pergi tuh nggak tahu kemana, nggak tahu ya ke rumah orang tua saya. Ngapain? Ya dia bilang, itu kan anak saya Kennedy, jadi saya dipanggilkan Bapak Kennedy ya. Itu Bapak Kennedy lagi sama Bang Edis, dia cerita gitu. Jadi semua satu keluarga saya nonton. Terus? Iya itu Bang, saya kan pengen gini ya, saya tuh pengen ajak istri saya untuk balik ke Kristen lagi Bang, karena kan saya udah kemarin bilang, saya tuh nggak ada bener-bener kayak nggak ada kebenaran di jalan saya yang sekarang gitu loh. Cuma istri saya tuh ragu-ragu. Cuma kemarin dia sempat nanya gini Bang, istri saya sempat nanya kan, bedanya Katolik sama Protestan apa? Ya nggak ada bedanya, kita sama. Untuk tujuan kita ke gereja itu kata kami ya untuk memuji Tuhan. Cuma ada perbedaan dari cara-cara berdoanya aja, saya bilang gitu kan. Ya istri saya udah mulai pelajarin. Kemarin juga dia udah buka-buka Alkitab. Apa yang abang bilang itu dicocok-cocokin sama istri saya gitu loh. Cuma dia masih bingung katanya. Dia bilang apa ya yang masalah itu loh, masalah yang abang bilang di surga itu dapat apa itu garis-garis montok itu yang susunya besar. Dia itu Bang malam itu tuh nyari dalam Al-Quran ayatnya yang mana tuh loh, dia masih nggak percaya sampai sekarang. Istri saya Di dalam surat An-Naba ayat 33. An-Naba ayat 33 Bang ya. Nanti coba saya suruh istri saya buka An-Naba ayat yang ke-33 ya. Iya, cuman begini. Al-Qur'an itu Bang sering direvisi terjemahannya. Masih ada di situ Al-Qur'an yang bunyinya dan gadis-gadis montok. Tetapi Al-Qur'an yang terjemahan lain lagi ada gadis-gadis molek. Saya tunjukkan saja ya Bang ya. Nih. Nanti video ini beda gitu Bang. Ya karena direvisi sama Al-Quran direvisi. Tapi masih ada Al-Quran yang terjemahannya gadis-gadis montok masih ada. Ya saya bukakan dulu An-Naba ayat 33. Nih ya, saya akan bukakan surat An-Naba ayat 33. Bentar ya. Masih ada yang pakai montok, masih ada lagi yang pakai molek. Nih, bentar ya. Saya balikkan dulu kamera saya ya Bang ya. Ya. Boleh biar saya SS nanti ya. Boleh. Nanti di screenshot saja Bang. Tangkap layarnya supaya nanti Abang bisa kasih tunjuk sama dia langsung. Ini iklan semua. Sebentar. Ini cara ngilangin iklan-iklan ini gimana sih ya? Ketutup sama iklan-iklan ini. Bentar Bang ya, bentar Bang. Iya. Oke, ini masih ada Bang ya. Yang pakai terjemahan montok juga ternyata masih ada. Oke, nih saya tunjukkan. Surat An-Naba ayat 33 ya. Saya SS dulu Bang ya. Oke, nih. Ini iklan semua nih. Semua iklan tuh. Oh, iklan udah ini. saya SS. Nih Bang ya. Surat An-Naba ayat 33. Nih, An-Naba 33. Gadis-gadis montok yang sebaya. Oke Bang. Oke, nanti silakan tunjuk saja sama dia. Jadi memang bukan mengada-ngada Bang. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Jadi Allah menjanjikan bahwasanya hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis montok. Makanya saya bilang surga dalam agama Islam itu ya memang hanya untuk kaum pria. Masalahnya perempuan kan masa mereka suka gadis-gadis montok? Ini Bang, saya punya dua pengalaman nih Bang ya. Yang saya alamin seperti abang tadi siapa tuh yang Bang siapa namanya yang katanya dia
pernah punya bos, terus dia bawa salib, dia Oh, merasa Rian. Ini sama seperti saya Natal tahun kemarin bang, saya ajak istri saya Natalan di dalam gereja ya. Oke. Itu di saat ada doa syafaat bang. Oke. Abang ya mungkin orang Kristen yang di sini, Kristen yang sini tahu semua kalau doa syafaat kan itu bukan hanya mendoakan kita sendiri bang, negara, alam, semua saudara-saudara kita yang lain agama, pejabat semua kan didoakan semua, bener nggak bang? Selesai doa syafaat itu istri saya nanya ke saya, loh kok di Kristen kok bisa doain orang-orang Islam juga ya, bisa doain, maksudnya doanya banyak kok semua didoain. Langsung saya jawabnya pelan, ya itulah ajaran kami. Saya bilang ajaran di Kristen itu, posisi saya udah Islam bang ya. Posisi saya udah Islam, saya bilang itulah ajaran Islam tapi kok ke Kristen. gereja? Kan saya udah bilang bang, saya dulu saya Islam, saya Kristen masuk Islam, tapi semenjak saya masuk Islam itu saya tuh nggak ini bang, nggak ada niat untuk memperdalam gitu loh bang. Oke. Karena setiap orang yang saya pengen belajar sama teman saya nih, saya pernah bertemu sama ibu-ibu tuh tahu saya dari Kristen masuk Islam. Masa mualaf mas? Iya. Oh bagus mas. Hati saya langsung, oh bagus mas sudah meninggalkan ajaran sesat, meninggalkan Tuhan apa itu yang nggak jelas katanya. Mas di Islam pasti langsung masuk surga. Mas sudah ngapus dosa-dosa mas. Gimana mas selama di Islam? Pokoknya bimbingannya tuh yang jelek-jelek, langsung menghina-hina Kristen. Padahal kan walaupun gimana juga kan hati saya masih ada darah dulu masih Kristen lah. Jadi hati saya sakit aja gitu loh. Sedangkan orang tua saya masuk Islam, orang tua saya nggak pernah bilang Islam ajaran sesat, nggak pernah, demi Tuhan saya nggak bohong. Orang tua saya bilang kalau memang kamu mau masuk Islam, dalami pelajaran Islam daripada kamu tersesat, kamu Islam nggak, Kristen nggak. Itu orang tua saya sendiri loh. Nggak pernah menjelek-jelekan orang tua saya. Kristen dari lahir, Kristen, bahkan orang tua saya aktif di gereja sebagai majelis. Oke. Berarti intinya ketika abang mau belajar agama Islam, karena abang bilang saya mualaf, ternyata bukan pelajaran yang didapat, ternyata hanya menjelek-jelekan agama sebelumnya. Betul, itu dia bang. Saya jadi kayak ragu. Gimana? Saya udah bilang juga ke istri saya. Pelan-pelan saya bilang, istri saya tuh tadinya tuh benci banget. Setiap saya bahas Kristen tuh benci. Tapi pelan-pelan saya, ya seperti apa yang Bang Edis, saya kan baru tahu juga setelah menonton Bang Edis ya, ayat ini begini-gini. Saya tanya ke istri saya. Makin kesini dia makin kayak mulai kepo juga istri saya itu. Mulai kepo, dia bandingin, kayak tadi malam dia bandingin, dia buka Al-Quran, dia buka kitab, benar gak yang saya katakan? Yang saya katakan itu, saya bisa berkata gitu karena saya nonton live Bang Edis, dan itu pun ada di Al-Quran. Kalau nggak ada di Al-Quran, nggak mungkin saya suruh kamu buka Al-Quran. Bener gak ada ayat itu? Dilihat sama istri saya, memang benar adanya yang seperti ini, seperti itu. Gitu loh Bang Edis. Jadi saya tuh sampai sekarang masih bimbang Bang Edis. Saya tuh pengen banget istri saya ikut ke saya gitu loh Bang Edis, karena saya kan laki-laki, walaupun gimana pun juga ya saya pengen istri saya lah ngikut saya gitu loh, ngikut jalan saya gitu Bang Edis. Karena gini Bang Edis, kalau memang saya udah di Islam ini saya menemukan kebenaran, atau mungkin saya nggak bimbang seperti saat inilah gitu loh Bang Edis. Ya, artinya begini Bang, ini sesuatu yang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Artinya ada sebuah proses, ya kan? Jadi biarkan saja dulu belajar, nanti dia sendiri yang akan mengambil keputusan. Nah, tugas Anda, kalau memang Anda ingin kembali kepada Kristen, Anda juga kan masih Islam kan sekarang kan posisinya kan? Islam, status saya Islam Bang Edis. Bagaimana Anda mau menyuruh istri Anda masuk Kristen sementara Anda sendiri saja masih Islam? Nah, artinya harus pertama Anda dibaptis dulu. Nah, setelah Anda dibaptis, nanti Anda hidup baru. Nah, dengan hidup baru itu Anda cerminkan bahwa Anda sudah menjadi Kristen, berarti sudah berubah. Bukan seperti waktu Anda masih nggak jelas Islam nggak, Kristen nggak. Dari situ kan nanti istri Anda akan melihat, ya kan? Istri Anda akan melihat perubahan dalam diri Anda, bagaimana ternyata Kristen itu begini, seperti itu.
Iya, itulah makanya saya suka ajak istri saya ke dalam gereja Bang Edis. Walaupun orang gereja udah pada tahu saya Islam ya, nggak ada yang larang saya Bang Edis. Ya nggak apa-apa, masuk aja Dan nggak gereja, ada nggak yang- apa-apa. Ikutin aja apa yang ada di dalam. Iya, dan nggak ada yang bilang kamu kok masuk Islam gini. Ke istri saya pun nggak ada yang bilang gitu. Makanya saya udah bilang sama istri saya, lihatlah yang diajarkan di dalam gereja, bukan seperti yang kalian kira kan. Kita nggak ada kan menjelek-jelekan segala apa. Itulah ajaran Kristen. Kalau ajaran Islam saya nggak tahu karena saya belum pernah yang namanya sholat. Terus terang aja saya bilang sama istri saya nggak tahu ajaran di dalam ceramah ustadz itu saya nggak tahu. Saya bilang nggak tahu karena emang belum pernah saya namanya sholat ke masjid apa tuh belum pernah. Ya, intinya gitu Bang. Artinya butuh waktu, ya kan? Tapi Abang juga harus mengambil satu keputusan yang jelas, begitu. Kalau Abang pun dilihat nggak Islam, nggak Kristen, istri pun juga bingung. Begitu. Iya Bang, itulah Bang. Makanya salah nggak Bang menurut Abang kalau kayak saya sekarang kan Islam tapi keyakinan saya masih pada Tuhan Yesus gitu, tetap salah Bang ya? Begini, artinya Abang jangan bilang lagi kalau Abang itu Islam. Gitu. Di KTP memang Islam kan? Iya Islam Bang. Ini mau saya tunjukin Bang. Nggak usah. Makanya saya bilang biarkanlah KTP-nya saja yang Islam, orangnya jangan. Maksudnya biar orang percaya Bang. Takut Nggak Abang usah. Saya percaya. Bang. Abang kan udah mualaf begitu. Mualaf tetapi sebenarnya niat Abang mualaf itu bukan mau masuk Islam. Niat Abang mualaf itu biar pernikahan lancar kan gitu. Pada waktu Iya, itu. betul Bang. Iya, itu seperti itu banyak Bang. Banyak sekali, bukan cuma Abang aja itu. Artinya sekarang sudah waktunya Abang bertobat. Jangan lagi istilahnya mempermain-mainkan iman seperti itu. Sebenarnya syahadat itu kan bukti bahwasanya Anda mengakui. Tetapi saya tahu bahwa niat Anda pada waktu itu kan supaya nikah ini mulus begitu, pernikahan lancar. Betul. Dan yang seperti itu bukan cuma Anda, banyak di luar sana yang begitu. Seperti itu. Ya semoga Bang Silalahi Anda menggali lagi lebih dalam sedikit lagi, mungkin belum paten bener dalam hati, menggali sedikit lagi, pelajari lagi, sering-sering nonton lagi. Nanti setelah Anda putuskan, Anda dibaptis, ya, baru nanti Anda bisa mengajak istri. Tapi begitu Bang, artinya begini, dengan Anda menjadi Kristen, itu seharusnya rumah tangga Anda itu malah semakin baik. Jangan nanti didengar malah makin runyam, begitu loh. Seperti itu. Iya Bang. Saya itulah makasih lah. Saya kan dari kemarin debat masalah itu yang istri saya pengen tahu ya abang udah tunjukin, udah saya screenshot. Mungkin nanti saya bahas lagi nanti malam sama istri saya gitu loh Bang. Tetapi membahas seperti itu Jadi Bang, jangan sampai jadi keributan. Santai saja, slow. Waktu masih panjang kan? Begitu. Iya, saya enggak. Memang awalnya Bang dulu bahas kayak gitu ribut istri saya tuh. Wah, kalau sekarang udah enggak Bang, karena saya udah ya mungkin dia udah baca-baca sendiri ya, banyak benernya, jadi nggak emosi kayak awal-awal saya bahas gitu loh. Seperti yang saya bilang Bang, kalau pertama kali nonton Edis TV itu pasti orang Islam marah, darah tinggi. Kedua kali, Iya, betul Bang, benci. iya, Benci betul banget, itu. bener. Saya Iya, kalau ngomong abang itu ini pasti sudah. Ketika saya berbicara Di itu atas pasti saya melalui survei, begitu loh. Untuk Iya, pertama betul, kali betul. nonton channel saya memang orang Islam akan marah-marah. Kedua kali Iya, betul, mereka akan mulai mencari tahu bener atau enggak yang diomongin dia ini, gitu. Iya, Ketiga betul, Bang, kali, betul. Itu- ketiga kali dia sudah mulai manggut-manggut, mengiyakan saya. Nah, keempat kali mustahil dia jadi orang Islam lagi. Iya, makanya itu Bang ya, nanti mungkin nanti malam saya bahas lagi ya, namanya agama kan keyakinan orang masing-masing. Saya juga terserah saya sekarang Islam, saya mau masuk Kristen lagi nggak boleh ada orang yang komen dong, itu kan Betul. kepribadian saya. Betul. Ya di sini saya cuma minta doanya buat Bang Edi sama teman-teman yang lain yang ada di sini ya, biar supaya
hati istri saya, mata istri saya kebuka mau ngikut dengan saya gitu, Bang Edis. Semoga ya Bang ya, semoga Bang. Oke. Yang Nah, penting Abang amin. juga Ya. menjadi Kristen tuh bukan ganti agama Bang. Menjadi Kristen itu Anda mengganti hidup Anda yang lama menjadi hidup yang baru, begitu. Iya, Pribadi Bang. yang lama menjadi pribadi yang baru. Seperti itu Bang ya. Ya udah itu aja Bang buat saya. Terima Oke. kasih ya, minta doanya aja biar istri saya bisa terbuka lah matanya, hatinya. Amin. Amin. Iya. Ya, Oke, makasih ini ya, itu, Bang. ya. Oke, Wah, terima ini kasih. Bang. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke. Ya, tadi saya lupa ingat. Ternyata saya baru ingat lagi ya teman-teman ya. Ya itulah teman-teman ya. Jadi ini saya bilang nih sama yang muslim-muslim ini, juga kepada yang Kristen. Jangan orang itu menjadi muslim cuman karena ada sesuatunya, atau jangan ada orang mau jadi Kristen karena ada sesuatunya, tidak. Tetapi karena memang dia menemukan sesuatu yang benar di situ sehingga dia memutuskan untuk berpindah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Sudah banyak loh contoh-contohnya ya. Sudah banyak. Ada ya banyak lah, nggak usah kita sebutin satu-satu. Intinya teman-teman, niatan seseorang itu bukan karena dia hanya sekedar pernikahan saja. Bukan karena ada sesuatu di dalamnya, di baliknya. Karena kalau seperti itu jadinya, ya seperti yang kita sudah nonton juga. Kalian kan tahu siapa yang saya maksud. Ada seorang perempuan, wah pengen mau jadi Kristen begini, ternyata cuman mau give aja. Jadi teman-teman juga para penonton hati-hati ya, seperti itu. Yuk ya. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya, Rian Faris. Oke, kita kasih naik ada Rian Faris. Selamat siang Rian Faris. Halo Rian Faris. Iya, selamat siang. Apakah Anda seorang muslim? Tunggu dulu bang. Waduh, kalau sudah begini nampaknya sudah mulai bingung nih. Tunggu dulu bang. Mau belikan kamera nih bang? Boleh, silakan. Saya bantu dari sini. Saya asalnya dari Hindu bang. Anda dari Hindu? Ya, saya dari Hindu bang awalnya. Coba tapi balik dulu kamera. Oke. Iya dari Hindu tapi masuk Islam karena dari Hindu masuk Islam karena bang. mau nikah. Karena mau nikah bang, betul bang. Loh, lagi. Ya, gimana bang jalan ceritanya? Jadi jalan ceritanya begini bang. Saya tuh istri saya ini kan keturunan Habib kayak gitu kan. Nah, setelah saya Islam, terus saya sering nonton video-video yang murtadin kayak Muhammad Inkaci, terus Pandita Saifuddin Ibrahim, habis itu Bang Idis. Nah, saya membanding-bandingkan, ternyata abang ini pertama rasa kesal juga kayak gitu kan. Sekarang sudah mulai mengiyakan abang kayak gitu. Sudah mulai. Sebentar, dari logat-logat Anda ini nampaknya Anda orang Kalimantan. Nah, iya orang Kalimantan bang, orang Kalimantan. Agama asli Kalimantan itu bukannya apa Kariangan itu bukan? Ya Keharingan bang. Karingan, oke Karingan. Karingan itu apa sih dia? Hindu ya? Ya kayak semacam Hindu gitu bang. Bukan Hindu tapi kan Karingan. Tapi kan kayak berlindungnya itu sama Hindu kayak gitu kan. Adat-adatnya kayak Hindu juga kayak gitu. Oh, maksudnya secara administrasi nginduknya ke Hindu gitu? Iya kayak gitu bang. Oh gitu. Kemudian Anda mualaf, kemudian untuk menikah saja begitu? Untuk menikah saja. Oke, selama mualaf sholat nggak bang? Pernah sekali bang. Cuman sekali doang? Udah berapa tahun yang lalu itu anunya mualafnya? Cuman 8 bulan aja bang. Oh baru 8 bulan yang lalu? Iya. Berarti pengantin baru dong ini? Waduh.
Oke, baru selama 8 bulan mengucapkan syahadat itu sholatnya baru sekali doang. Sekali doang, Bang. Berarti kalau mengucapkan ayat-ayat Al-Quran nggak tahu sama sekali nih? Kalau yang masih ingat tuh cuman Fatihah aja, Bang. Coba Al-Fatihah, coba. Ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya? Masih ingat, Bang? Artinya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak paham. Oke, terus sekarang nih, Abang sering nonton channel Edis TV, sering nonton channel saya ini, siaran-siaran saya. Sering nonton, Bang. Jadi kemarin aku ada dengar bahwa Abang ini ingin disuruh pulang, banyak yang nggak senang sama Abang. Jadi tujuan saya, Bang, pendek aja, mau menghimbau kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Kalau memang Edis TV itu bicara tanpa ayat, tanpa data, ya silahkan. Tapi lihat dulu yang Abang Edis bicarakan itu kan semua ada faktanya kayak gitu kan. Nah, jadi tolonglah sesuaikan dengan ini Bhinneka Tunggal Ika kita kayak gitu kan. Kalau begini beragama Tapi yang mau saya tanya begini, Bang. Yang mau saya tanya begini, Bang Rian. Niatan Anda ini setelah Anda mualaf, mau nikah, terus sholat cuma sekali, terus habis itu nonton debat-debat diskusi agama, sekarang pilihan Anda sendiri itu kemana? Apakah Anda pengen tetap jadi Islam dengan keadaan nggak sholat, atau Anda pengen balik ke kekahariangan, atau Anda malah pengen jadi orang Kristen? Kira-kira Abang bisa menilai sendiri. Tapi itu privasi saya, yang tahu tuh saya dengan Tuhan kan. Ya, karena kita pengen tahu juga, Bang. Maksudku gini, saya pengen tahu nih, penasaran. Abang pilihannya kira-kira gimana nih? Mau mengikut ajaran Tuhan Yesus, atau mau mengikut ajarannya Muhammad, atau mau mengikut ajaran yang kehariangan itu tadi? Jadi putus-putus, Bang. Putus-putus, kita nggak dengar. Terus menonton Edis TV, semoga. Putus-putus, Bang, nggak dengar tadi, Bang. Coba ulangi lagi. Begini, Bang. Semoga saya berdoa aja. Saya kalau menonton Edis TV dengan nonton Edis TV, saya ini semakin terbuka kayak gitu untuk ikut Abang kayak gitu. Mantap. Bukan ikut saya, ikut Tuhan Yesus begitu. Oke. Ya, pastinya perjalanan waktu, ya, Abang sendiri belajar lagi dari video-video, udah banyak sekali video-videonya Abang sering tonton saja. Seperti itu ya, Bang ya. Karena di sini Abang mengerti daerah paham, Bang, karena di sini daerah paham sendirilah. Jadi kita privasi untuk itu, untuk sementara. Oke, saya mengerti. Oke lah ya, good luck, Bang. Semoga besok-besok. Terima kasih, Bang, sudah dinaikan, Bang. Sama-sama, Bang, sama-sama. Oke, selamat bekerja kembali. Saya turunkan ya, Bang ya. Iya, teman-teman ya, artinya apa yang kita beritakan ini, teman-teman, sampai juga kepada pelosok-pelosok, kemana-mana ya, teman-teman ya, banyak orang nonton. Makanya saya bilang, teman-teman, di era sekarang ini, teman-teman, senjata yang paling ampuh itu adalah media sosial. Begitu. Jadi dengan media sosial ini, teman-teman, kita beritakan itu sampai kemana-mana, sampai ke pelosok-pelosok, sampai semua. Bahkan bukan cuma ke pelosok-pelosok, ke WC,